Sejarah Kerajaan Nagaradipa, Kerajaan Hindu, Cikal Bakal Kesultanan Banjar. Kerajaan Nagaradipa adalah kerajaan yang berada di pedalaman Kalimantan Selatan. Pusat kerajaan Nagaradipa terletak dekat Amuntai sekitar Tabasan sekarang. Empu Jatmaka atau Empu Jatnika merupakan saudagar kaya asal Keling. Menurut Verbeek, Keling merupakan negara bawahan Majapahit di barat daya Kediri. Ia merupakan anak seorang saudagar bernama Mangkubumi atau disebut saudagar jantan. Berdasarkan saran ayahnya, Empu Jatmaka melakukan perjalanan untuk mencari negeri yang tanahnya suam dan berbau wangi. Disebutkan Keling berjarak 2 bulan perjalanan laut menuju Pulau Hujung Tanah atau Kalimantan. Beberapa sejarawan berpendapat Empu Jatmaka juga merupakan pengungsi dari Kediri akibat kondisi yang tidak mengenakan di Kediri pasca pertempuran Genter abad ketiga kelas 1222 Masehi. Ada sejarawan yang meyakini pula perjalanan ekspedisinya ke Kalimantan merupakan kebijakan ekspansionis Hayam Wuruk yang pada tahun 1355 yaitu ekspedisi ketiga, menyerang kerajaan Dayak Maanyan nan Sarunai yang bercorak keharingan. Beberapa peninggalan pertempuran bisa ditemukan seperti pertempuran pertama terjadi April tahun 1358. Pertempuran kedua terjadi Desember tahun 1362. Serangan-serangan ini yang diingat dengan nama Nan Sarunai Usak Jawa oleh suku Dayak Maanyan mengakibatkan runtuhnya kerajaan Nan Sarunai. Empu Jatmika kemudian mendirikan kerajaan Nagaradipa bercorak Hindu tahun-tahun 1387. Dengan mendirikan negeri Candi Laras yang terletak pada sebuah anak sungai Bahan di sebelah hilir. Ia menjadi bawahan Raja Kerajaan Kuripan, kerajaan lokal yang sudah lebih dahulu berdiri. Kemudian Empu Jatnika memerintahkan Bentara Kanan Tumenggung Tatah Jiwa, memperluas wilayah dengan menaklukkan daerah Batan Tabalong, Batan Balangan, Batan Pitap dan daerah perbukitan sekitarnya yang dihuni suku Dayak Meratus. Ia juga memerintahkan Bentara Kiri Arya Megatsari menaklukkan daerah Batan Alai, Batan Labuan Amas, Batan Amandit dan daerah perbukitan sekitar daerah-daerah tersebut. Setelah itu ia memindahkan ibu kota dari negeri Candi Laras ke negeri Candi Agung, Candi Kuno di hulu sungai Bahan yang terletak di sebalik negeri Kuripan. Seperti yang dijelaskan tutur Candi, Raja Kuripan yang tidak memiliki anak mengadopsi Empu Jatmaka sebagai anak dan penerus takhta Kuripan. Empu Jatmaka merupakan penerus ayah angkatnya Raja Tua Kerajaan Kuripan. Namun Empu Jatmaka menganggap dirinya hanya sebagai penjabat raja atau sakai dengan gelar Maharaja di Candi. Negeri Kuripan, negeri Candi Laras dan negeri Candi Agung dan ditambah negeri Batum Batulis dan Baparada atau Balanan, yang disebutkan di dalam Hikayat Banjar Resensi 2. Maka daerah-daerah inilah yang awal mula menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Nagaradipa. Empu Jatmika yang merupakan keturunan Waisya atau pedagang, membuatkan patung sepasang dewa dan dewi dari kayu jati di Candi Agung sebagai simbol raja yang disembah rakyat. Akan tetapi patung tersebut rusak sehingga diganti oleh patung gansa atau besi yang dibuat oleh orang Tiongkok. Kalau nama Kuripan ini dipertentangkan dengan negara Daha kemudian, jelas keraton di atas Amuntai ini adalah Tanjung Puri. Pada saat Tanjung Puri masih jaya, rupanya daerah Nagaradipa ini adalah bandar utamanya. Setelah Nagaradipa menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru, bandar dipindahkan ke Nagara Daha. Setelah Nagara Daha diubah menjadi keraton dan pusat pemerintahan baru, bandar dipindahkan ke Muara Bahan, Marabahan. Menurut tutur Candi,
Kerajaan negara Dipa semula beribu kota di negeri Candi Laras, distrik Margasari, dekat hilir Sungai Bahan, tepatnya pada suatu anak Sungai Bahan. Kemudian ibu kotanya pindah ke hulu Sungai Bahan, yaitu negeri Candi Agung. Kemudian Ampu Jatmika menggantikan kedudukan Raja Kuripan, negeri yang lebih tua, yang mangkat tanpa memiliki keturunan, sehingga nama kerajaan Kuripan berubah menjadi Kerajaan Negara Dipa. Ibu kota waktu itu berada di Candi Agung yang terletak di sekitar hulu Sungai Bahan, yang bercabang menjadi Sungai Tabalong dan Sungai Balanan dan sekitar Sungai Pamintanan atau Sungai Kecil anak Sungai Negara. Ampu Jatmika memiliki dua orang anak bernama Ampu Mandastana atau Empu Mandastani, dan Lambung Mangkurat atau Lembu Mangkurat yang dipercaya merupakan tokoh Dayak Maanyan bernama Dambung Mangkurat. Berdasarkan sejarah lisan, sebelum Ampu Jatmika meninggal, dia memerintahkan kedua anaknya untuk membuang patung Gangsa yang menjadi simbol Raja ke laut. Ampu Jatmika dan anaknya Lambung Mangkurat tidak menjabat sebagai raja, karena mereka keturunan Waisya. Jika mereka menentang, maka mereka akan mengalami malapetaka. Lambung Mangkurat menggantikan Ampu Jatmika sebagai penguasa kedua negara Dipa dengan gelar Ratu Kuripan. Sejak masa pemerintahan Lambung Mangkurat, ia berhasil memperluas wilayah negara Dipa yang terbentang dari Tanjung Silat sampai Tanjung Puting. Kerajaan negara Dipa saat itu memiliki daerah-daerah bawahan yang disebut wilayah Sakai, yang masing-masing dipimpin oleh seorang mantri Sakai. Sebuah pemerintahan Sakai kira-kira sama dengan pemerintahan Lalawangan atau distrik pada masa Kesultanan Banjar. Keberadaan wilayah Sakai atau desa adat yang sudah ditaklukkan oleh Lambung Mangkurat meliputi wilayah dari Tanjung Puting sampai Tanjung Silat, seperti diceritakan dalam Hikayat Banjar, sebagai berikut. Maka orang piadak 40 hari 40 malam, makan dan minum. Sagala Sakai sama datang, orang Batan Tabalong, orang Batan Barito, orang Batan Alai, orang Batan Hamandit, orang Batan Balanan dan Batan Titap, orang Batan Diaju Kecil, orang Batan Diaju Besar dan orang Sabamau, orang Mandawai serta orang Katingan, orang Sampit serta orang takluknya, orang Pambuang serta orang takluknya, sekaliannya itu datang danan parsambahannya. Sukaramailah piadak itu, ada Barwayan di dalam, di Pagoman orang Barwaya Muong, di Paseban orang Manopang, di Sitilohor orang Marakit. Setelah perpindahan ibu kota kerajaan negara Dipa dari Candi Laras Margasari ke Candi Agung Amuntai, Lambung Mangkurat mengikuti saran dari ayahnya, yaitu bertapa atau balampah di sungai di tempat bernama Luhak Pagaya. Dia berhasil memperoleh putri Junjung Buih yang muncul dari Buih. Berdasarkan penelitian Johannes Jakobus Ras, dia merupakan putri dari Nabi Hilir dan dipercayai memiliki keturunan Dayak. Dia kemudian dijadikan Raja Putri di negara Dipa. Raja Putri ini sengaja dipersiapkan sebagai jodoh bagi seorang pangeran keturunan ksatria yang sengaja dijemput dari Majapahit, yaitu Raden Putra yang kelak bergelar Pangeran Suryanata. Putri Junjung Buih dipercaya sebagai manifestasi jata atau tambun penguasa alam bawah yang dideskripsikan sebagai naga maharaksasa penyangga bumi. Pernikahan Pangeran Suryanata yang melambangkan pangeran matahari dengan Putri Junjung Buih memiliki dasar di kepercayaan lokal Kaharingan akan persatuan langit dan air. Mengikuti permintaan Ampu Jatmika, pendiri negara Dipa, putranya, Lambung Mangkurat, berhasil membawa keajaiban dengan membawa seorang putri atau ratu penguasa yang muncul dari Buih. Putri Junjung Buih, seorang putri yang diangkat sebagai Raja Putri, sementara Lambung Mangkurat menjadi Mahapati. Akan tetapi Putri Junjung Buih yang saat itu belum menikah, Lambung Mangkurat pergi ke Jawa untuk meminang seorang Raden Putra, Pangeran Majapahit keturunan ksatria, untuk dinikahkan dengan Raja Putri Junjung Buih. Raden Putra ini memerintah dengan nama Maharaja Suryanata
Keturunan Lambung Mangkurat dan keturunan Putri Junjung Bui dengan Pangeran Suryanata inilah yang kelak sebagai raja-raja di negara Dipa leluhur para Pangeran Banjarmasin. Kepercayaan tentang pentingnya keturunan raja untuk memimpin kerajaan akan berlanjut dari negara Daha hingga Kerajaan Banjar. Menurut beberapa sejarawan, Maharaja Suryanata ini tidak lain adalah Kuda Benjaran Sari atau Cakranagara, Pangeran Majapahit putra Angkawijaya, yang menurut sejarah Pulau Jawa oleh Raffles, dikirim ke Banjarmasin dengan banyak kapal dan pasukan sebagai penguasa sekitar tahun-tahun 1437 sampai tahun 1438. Begitulah sejarah kerajaan Nagara Dipa yang diambil dari berbagai sumber, dan juga dokumen-dokumen tua seperti Hikayat Banjar dan Tutur Candi.